Selamat pagi, mari kita lanjutkan materi termokimia kita. Kali ini kita akan membahas mengenai perubahan entalpi standar. Ada beberapa macam entalpi perubahan entalpi standar. Ada 4 macam yang akan kalian pelajari sesuai yang ada di buku paket kalian halaman 63. Nah, hari ini hanya kita pelajari satu dahulu, yaitu yang pertama, yaitu entalpi pembentukan standar. Sebelumnya akan saya review ulang mengenai persamaan termokimia yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu ya. Yaitu ini cara penulisannya, bagaimana perbedaan antara persamaan termokimia dengan persamaan kimia biasa, bahwa dalam persamaan termokimia harus disertai jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi kimia, berarti ditunjukkan oleh koefisien persamaan reaksinya, kemudian dituliskan nama fase reaktan maupun produknya. Nah, ini persamaan reaksinya lengkap dengan koefisien fase, lalu delta H di ruas kanan. Untuk delta H positif berarti reaksi endoterm, negatif berarti reaksi eksoterm. Kemudian jika persamaan termokimianya dibalik, maka peran reaktan dan produk akan berubah. Tetapi nilai delta H persamaan tersebut tetap, hanya tandanya saja yang berbeda atau berubah. Berikutnya, jika kedua ruas persamaan termokimia dikalikan dengan suatu faktor X, maka nilai delta H juga berubah dengan mengalihkan faktor yang sama. Ini contoh soalnya, ada 2. Soal yang pertama, pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ per mol. Nah, dari sini kita tuliskan reaksinya, persamaan termokimianya. Pertama, dari pembentukan 1 mol air, berarti air di sini adalah produk ya, sesuatu yang terbentuk, senyawa yang terbentuk. Berarti kalau dia produk, maka dia ada di ruas kanan. Kemudian karena air disebutkan air bukan uap air, maka fasenya adalah liquid. Nah, berikutnya dari gas hidrogen dengan gas oksigen. Berarti ini ya, ini di sebelah kanan air liquid, jumlah molnya 1 mol sesuai dengan soalnya. Lalu dari gas hidrogen dan gas oksigen, berarti dia adalah reaktannya. Di sini tidak ada penjelasan berapa molnya, tapi kita lihat dulu soal berikutnya, yaitu gas oksigen dibebaskan 286 kJ per mol. Artinya reaksi soal nomor 1 membebaskan kalor, berarti dia reaksi eksoterm. Maka dituliskan seperti ini. Nah, yang sesuai dengan soal ini 1 mol, kemudian sekian. Lalu bagaimana dengan reaktan? Karena di sini tidak dijelaskan berapa koefisiennya, maka semua mengacu pada yang diberitahukan di soalnya, yaitu 1 mol H2O. Nah, maka dari itu supaya setara, yang di ruas kiri harus mengikuti yang di ruas kanan penyetaraannya, sehingga jumlah hidrogennya di kanan ada 2, di sini gas hidrogen, kalau gas berarti diatomik ya, maka bentuknya H2, sudah sama 2, 2. Oksigennya, gas oksigen berarti O2, ditulis dulu O2, karena di sini hanya 1, sedangkan gas oksigen adalah O2, maka di sini ditambahkan setengah. Nah, berarti ini sudah reaksinya sudah setara, delta H-nya sekian, sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian untuk soal nomor 2, untuk menguraikan 1 mol amonia, menguraikan berarti amoniaknya adalah reaktan yang akan diuraikan, 1 mol NH3 menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Diperlukan kalor 46 kJ menjadi gas nitrogen, berarti gas N2, kita tulis dulu. Kemudian dan gas hidrogen H2 ditulis dulu. Kemudian diperlukan kalor, berarti plus 46 kJ per mol. Nah, berarti ini setiap kilojoule 46 kJ untuk setiap 1 mol. Per mol itu 1 mol. 1 mol siapa tadi? NH3. Begitu juga yang ini tadi ya. Jadi minus 286 kJ tiap 1 mol. 1 molnya siapa? 1 mol air yang terbentuk. Nah, maka kembali ke sini. Ini karena ini adalah untuk 1 mol NH3, maka untuk
produknya dia mengikuti. Maksud saya koefisiennya ya. Kita lihat di sini atom N, satu atom, karena gas nitrogen itu N2, maka 2, 1, supaya jadi 1 di sini, maka ini dikalikan setengah. Berikutnya untuk gas hidrogen harus H2, sedangkan di sini harus 3. Nah, maka supaya setara dengan ini 3, maka 2 dikalikan 3/2. Nah, seperti inilah persamaan termokimianya. Jangan lupa menuliskan masing-masing fasenya, penyetaraannya setara, lalu delta H-nya. Nah, seperti itu penulisan persamaan termokimia. Sebelum kita melanjutkan ke entalpi, perubahan entalpi, ini saya mengulang sedikit materi kelas 10, yaitu tentang mengubah satuan ya, dari mol ke massa atau volume atau jumlah partikel atau molaritas. Sudah kalian pelajari di kelas 10. Ini supaya lebih mudah maka menggunakan jembatan mol. Ya, coba lihat seperti ini. Untuk partikel, massa, lalu volume, yang panah yang menuju mol atau mencari mol, ini yang menuju mol, maka dibagi tandanya. Untuk yang keluar mol, tandanya dikali untuk 3 ini. Misalnya dari mengubah massa menuju mol, massa itu satuannya gram, sekian gram itu berapa mol. Nah, berarti kan menuju mol, maka yang kalian lakukan adalah massa per dibagi AR atau MR. Kalau dia atom berarti istilahnya AR, kalau dia molekul berarti MR. Maka mol sama dengan massa per MR atau massa per AR, seperti itu. Kemudian untuk jumlah partikel, maka pengali atau pembaginya adalah bilangan Avogadro. Besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka sekian partikel atom ini sama dengan berapa mol? Nah, berarti mol sama dengan jumlah partikel per, ini kalau mencari mol ya, per L atau bilangan Avogadro, atau per 6,02 kali 10 pangkat 23. Seperti itu. Ini juga sama. Misalnya 2 mol gas hidrogen dalam keadaan standar itu berapa volumenya? Berarti dari mol, ada kata dalam keadaan standar, berarti yang digunakan adalah ini, masih ingat ya, ada STP dengan RTP. Berarti kalau dari mol ke volume, maka volume sama dengan 2 mol tadi, 2 kali 22,4. Berarti 2 mol gas hidrogen sama dengan 44,8 liter. Seperti itu contohnya. Ini yang saya tulis yang STP. Ingat, keadaan STP atau keadaan standar, atau jika dituliskan lengkap seperti ini. 0 derajat Celcius, 1 atmosfer itu standar temperatur pressure, tekanan dan suhu standar. Seperti ini, maka faktor pengali dan pembaginya adalah 22,4. Sedangkan untuk suhu ruang atau RTP, room temperature pressure, atau dalam keadaan 25 derajat Celcius dan 1 atm, maka faktor pengali dan pembaginya adalah 24,4. Nah, ini yang satu berbeda. Ini kalau dari molaritas ke mol, jadi mencari mol itu adalah molaritas dikali volume. Ini yang berbeda ya. Jadi kalau keluar mol itu dibagi menuju dikali. Jadi molar itu sama dengan mol per volume atau mol per liter. Ini nanti semuanya akan kalian pakai lagi di perhitungan bab termokimia ini. Oke, kita ambil contoh soalnya 1. Diketahui persamaan termokimia seperti ini. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkah pertama yang kalian cek adalah lihat apakah reaksi ini sudah setara atau belum gitu ya. Jadi ada S di sini 2 atom, di kanan juga 2. Oksigen 2 kali 2 4 tambah 2 6. Di kanan 2 kali 3 6. Oh ya, sudah setara. Karena biasanya ada soal yang tidak menuliskan penyetaraannya gitu ya. Jadi disetarakan. Seperti ini, berarti setiap perbandingan 2 banding 1 banding 2, delta H atau entalpi yang dilepaskan, karena dia negatif berarti melepaskan, adalah sebesar 198 kJ. Pertanyaan pertama, hitunglah berapa perubahan entalpi jika SO2 yang bereaksi 1 mol.
Kita lihat SO2 yang diketahui di persamaannya 2. Setiap 2 mol minus 198. Yang ditanyakan berapa jika 1 mol. Nah, sepertinya kalau saya tulis ini tadi reaksinya, maka setiap perbandingan 2 banding 1 banding 2, delta H-nya sekian. Kilojoule, satuannya kilojoule ya. Nah, maka yang ditanyakan kalau SO2-nya hanya 1 mol berapa? Berarti delta H-nya, nah ini, kalau 2 sekian, berarti kalau 1 mol, maka 1/2 kali minus 198 kilojoule, maka sama dengan minus 99 kilojoule. Nah, itu delta H untuk yang pertama. Yang B, hitunglah perubahan entalpi jika SO3 yang bereaksi sebanyak 10 gram. Nah, ingat di persamaan reaksi ini tadi yang kita lihat adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol ya. 2 mol banding 1 mol banding 2 mol sekian. Di soal ini satuannya masih gram, berarti kita ubah dulu SO3-nya menjadi gram. Maka molnya SO3 kalau melihat di jembatan mol tadi, rumusnya menjadi massa SO3 per mR. MR ini besar, kecil ya. MR SO3 sama dengan 10/80 sama dengan 0,125 mol. Nah, kita lihat tadi di persamaan yang diketahui SO3 ini untuk setiap 2 mol SO3 maka entalpinya ini dia melepaskan min 198 kilojoule. Yang ditanyakan di soal B sudah kita ganti, kita ubah menjadi mol sekian, maka untuk 0,125 mol berapa kan gitu ya. Maka menghitungnya adalah delta H-nya sama dengan minus 198/2 kali 0,125 sama dengan minus 12,375 kilojoule. Nah, seperti ini. Untuk soal yang C, hitunglah perubahan entalpi jika volume SO3 yang terjadi adalah 10 liter. Nah, ini sekarang hubungannya dengan volume STP, berarti pembagi atau pengalinya adalah 22,4. Kita konversi dulu dari volume ke mol. Mol sama dengan volume per 22,4. Karena ini keadaannya STP dijelaskan. Seperti itu, kita masukkan angkanya 10 liter per 22,4 sama dengan sekian. Saya tulis 0,45 begitu ya, saya bulatkan mol. Nah, sama seperti pengerjaan yang B tadi, berarti delta H-nya untuk sekian mol sama ya. Ini sekarang yang ditanyakan adalah SO3. Oh, berarti yang ini. Berarti SO3-nya, maka yang ini dengan ini sama dengan delta H-nya minus 198/2 karena mengacunya ke sini ya, dikalikan dengan ini tadi 0,45 mol, maka hasilnya adalah minus 44,55 kilojoule. Nah, seperti inilah contoh soal untuk persamaan termokimia secara umum ya. Kita belum ke perubahan entalpi. Berikutnya kita lanjutkan
Nah, di buku paket kalian ada 4 perubahan entalpi standar, ada 4 jenis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu entalpi pembentukan standar. Simbolnya delta H 0F. Ada 0 seperti derajat di sini di atas penulisannya. F ini adalah formation, standard enthalpy of formation, yaitu entalpi pada pembentukan 1 mol zat. Ini saya bedakan warnanya karena ini adalah tetapan ya, harus 1 mol. Kalau standar berarti ini harus 1 mol. Pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya, dan pengukuran dilakukan pada keadaan standar. Contohnya, entalpi pembentukan etanol liquid C2H5OH adalah minus 277,7 kJ per mol. Satuannya sekarang menjadi kilojoule per mol. Kenapa? Karena sekian ini, angka ini adalah untuk setiap membentuk atau pembentukan per mol. 1 mol ini etanol. Oke, bagaimana dengan contoh tadi jika dituliskan persamaan termokimianya? Sekarang kita tentukan dulu siapa produk, siapa reaktannya. Nah, ini entalpi pembentukan etanol berarti dari suatu zat terbentuk etanol. Kalau begitu kita tahu bahwa etanol ini ada di ruas kanan karena dia produk yang terbentuk gitu ya. Kita tulis C2H5OH, fasenya liquid. Kemudian delta H-nya dari soal yang kita ketahui dulu adalah entalpi pembentukan, ini harusnya ada kata standar ya, pembentukan standar. Jadi saya ganti PPT-nya. Pembentukan standar tadi berarti karena ada kata pembentukan berarti H formation, ada kata standar berarti H0, maka H0F membacanya sama dengan ini minus 277,7 ya, 277,7 kJ per mol. Kemudian bagaimana dengan reaktannya? Tadi dikatakan bahwa entalpi pembentukan langsung dari unsur-unsurnya. Nah, maka kalau kalian lihat di sini ada unsur apa saja? Ya, ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Baru kita tuliskan di sini karbon. Nah, ini baru kalian mengingat lagi materi kelas 10 yang lalu ya. Karbon itu kalau dalam bentuk bebasnya di alam dia bentuknya monoatom atau diatomik. Nah, begitu. Untuk karbon itu bentuknya dia monoatom, maka C saja, tidak perlu C2. Kemudian karbon itu bentuknya apa di alam? Nah, itu juga harus dihafalkan ya. Beberapa nanti yang kita pakai secara umum itu apa saja dihafalkan. Karbon itu bentuknya padatan. Nah, seperti ini. Kemudian tuliskan saja dulu unsur yang kedua yaitu hidrogen. Nah, gas hidrogen di alam bentuk bebasnya berupa diatomik berarti H2. Nah, ini juga fasenya gas. Kemudian unsur yang ketiga adalah oksigen, bentuk bebasnya juga diatomik gas. Nah, seperti ini. Baru setelah itu kita setarakan. Mengacunya pada siapa? Pada ini tadi 1 mol. Karena di soal pengertian entalpi pembentukan standar tadi adalah untuk pembentukan 1 mol zat. Maka yang dibentuk karena C2H5OH, maka yang ini harus 1 mol. Yang lain mengikuti dia. Maka kita lihat C di kanan, di ruas kanan 2, di sini masih 1, berarti dikalikan 2. Hidrogen di kanan totalnya 5 tambah 1 6, di sini 2 berarti 3 di sini. Kemudian oksigen di ruas kanan hanya 1 unsurnya, 1 atom, di sini 2, maka dikalikan setengah. Nah, maka seperti inilah persamaan termokimia untuk entalpi pembentukan standar dari etanol. Seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Tulislah persamaan termokimia pada keadaan standarnya. Soal yang pertama, pada pembentukan 117 gram garam dapur atau NaCl dibebaskan kalor sebanyak 822.
Langkah pertama kita lihat tadi harus 1 mol ya, yang terbentuk NaCl berarti di ruas kanan harus 1 mol. Sedangkan di sini datanya masih gram, berarti kita ubah dulu apakah 117 gram ini sudah 1 mol atau belum, kan gitu ya. Oke, kita hitung dulu NaCl dari massa ke mol berarti massa per mR. Masanya 117, mR NaCl 58,5, berarti 2 mol. Nah, ternyata sekian ini, kalor sekian ini adalah untuk setiap 2 mol. Ya. Nah, maka karena pembentukan NaCl tadi standarnya harus 1 mol, maka setiap 2 mol NaCl entalpinya di soal dibebaskan kalor berarti minus 822 kilojoule. Nah, yang perlu kalian hitung kan untuk delta H0F nya gitu ya. Untuk delta H0F berarti ini harus 1 mol NaCl, maka delta HF nya sama dengan minus 822 per 2 kali 1 mol. Ternyata delta H0F nya minus 411 kilojoule. Nah, satuannya sekarang berubah. Karena ini untuk 1 mol, maka satuannya menjadi kilojoule per mol. Lalu, maka persamaan termokimianya pembentukan NaCl, berarti NaCl ada di kanan. NaCl kemudian dia terbentuk dari Na itu golongan 1A, berarti dia semuanya logam, maka dia pasti padat dengan klorin. Klorin bentuk bebasnya diatomik, dia bentuknya gas karena golongan 7A, gas halogen. Nah, seperti ini. Lalu setarakan, ininya harus 1 mol, berarti ini sudah cocok, Na-nya 1, Cl-nya 2, di sini harus 1, maka setengah. Kemudian delta H0F-nya sama dengan minus 411 kilojoule per mol. Nah, seperti ini jawaban soal nomor 1. Soal nomor 2, pada pembentukan 5,6 liter gas CO2 STP dibebaskan kalor sebanyak 98 kilojoule. Lagi, ini masih volume belum mol, berarti kita ubah dulu dari volume itu ke mol. Maka mol STP sama dengan volume per 22,4 sama dengan 5,6 liter per 22,4, 0,25 mol. Nah, di data itu untuk setiap 5,6 liter atau 0,25 mol maka dibebaskan kalor, berarti delta H-nya adalah minus 98 kilojoule. Nah, maka kalau untuk 1 mol, nah delta H0F sama dengan min 98 per 0,25 kali 1 mol sama dengan minus 392 kilojoule per mol. Seperti itu, sehingga persamaan termokimianya pembentukan gas CO2, berarti CO2-nya ada di kanan. CO2 gas, dia terbentuk dari karbon padat dengan O2 gas, ini harus 1 mol. Nah, sudah
Pas ya, kebetulan C-nya 1, di sini sudah 1, O-nya 2, di sini sudah 2. Delta H 0 F sama dengan min 392 kilojoule per mol. Nah, seperti inilah jawaban contoh soal nomor 2. Oke, untuk mengingatkan kalian lagi, jadi yang diatomik itu apa sih Bu? Kalau lupa ini sebagian ya, sebagian saja. Nanti kalau ada yang lebih ya kalian buka lagi bukumu kelas 10. Diatomik itu ada gas H2, jadi H2 itu kalau bebas harus bentuknya H2, O2, N2 ya. Lalu golongan 7A. 7A itu isinya apa saja? F2, Cl2, Br2, I2. Jadi kalau setiap ketemu dengan ini, bentuk bebasnya harus berduaan seperti ini ya. Yang lain-lain berarti dia monoatom. Ini beberapa contoh ya, kalau ada lebih lagi silahkan mengingat lagi materi kelas 10. Oke, sekian saja materi kita hari ini. Silahkan melihat contoh latihan soalnya. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Selamat pagi dan tetap semangat.